selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Perkara Papua, Vanuatu, dan Indonesia mencuat saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-75 pada 26 September 2020. Perkaranya, perwakilan dari Vanuatu mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang dilakukan oleh Indonesia. Langkah yang dilakukan Vanuatu ini bukan sekali, namun sudah berulang kali. Jadi, seperti apa negara Vanuatu itu? Vanuatu merupakan salah satu negara di Pasifik yang selalu menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua. Vanuatu memiliki daratan seluas 12 km persegi atau seluas Pulau Maluku. Meski dianggap sebagai negara kecil, Vanuatu berani mengusik Indonesia dengan terus menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua. Vanuatu bahkan mendukung perjuangan kelompok separatis Papua seperti Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP yang dipimpin oleh Benny Wenda. Negara tersebut menjadi saksi ULMWP didirikan. Republik Vanuatu dihuni oleh bangsa Melanesia seperti orang Papua. Orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau ini adalah Fernandes de Queiroz dari Portugis beserta armadanya dari Spanyol yang sampai ke daerah ini pada tahun 1606. Spanyol dan Portugis masih bersatu di bawah pimpinan Raja Spanyol sejak tahun 1580 sehingga Queiroz mengklaim kepulauan ini untuk Spanyol sebagian dari Hindia Timur Spanyol. Kemudian memberi namanya La Australia del Espírito Santo. Pada tahun 1880, kepulauan ini jatuh ke tangan Prancis dan Britania Raya. Pada tahun 1906, kedua negara ini setuju untuk membentuk pemerintahan bersama yang diberi nama Hebrides Baru. Gerakan kemerdekaan mulai muncul pada tahun 1970 dan akhirnya Republik Vanuatu berdiri pada tahun 1980. Vanuatu kemudian menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persemakmuran Inggris, dan Forum Kepulauan Pasifik. Kemerdekaan dari Prancis dan Britania Raya pada 30 Juli 1980 dan bergabung ke PBB pada 15 September 1981. Nama Vanuatu berarti tanah kami selamanya dalam banyak bahasa Melanesia yang digunakan secara lokal. Vanuatu adalah negara kepulauan yang terletak di barat daya Samudra Pasifik. Letak Vanuatu berada di sebelah timur negara Australia, sebelah barat negara Fiji, sebelah selatan negara Kepulauan Solomon, dan sebelah timur laut negara Kaledonia Baru. Negara ini terdiri dari rangkaian 83 pulau dengan 13 pulau utama dan banyak pulau kecil. Pulau-pulau tersebut terbentang dari utara hingga selatan sejauh kira-kira 650 km dalam bentuk huruf Y yang tidak beraturan. Vanuatu dibagi menjadi 6 provinsi sejak tahun 1994, yaitu Malampa, Penama, Sanma, Sefa, Tafea, Torba. Semboyan Vanuatu yaitu Longgat Yumis Tanap dalam bahasa Bislama, yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kami berdiri di hadapan Tuhan. Penduduk asli Vanuatu sebagian besar adalah Melanesia, meskipun beberapa pulau terpencil memiliki populasi Polinesia. Ada juga minoritas kecil orang Eropa, Mikronesia, China, dan Vietnam. Lebih dari 100 bahasa dan dialek lokal Melanesia digunakan. Sementara Bislama, bahasa Melanesia berbasis Inggris, adalah bahasa nasional dan bersama dengan bahasa Inggris dan Prancis adalah salah satu dari 3 bahasa resmi. Untuk agama resmi yang dianut adalah 70% merupakan Protestan, lalu agama lain adalah Katolik Roma dan kepercayaan tradisional. Perawatan kesehatan di Vanuatu terdiri dari rumah sakit umum di Port Vila dan dilengkapi dengan rumah sakit, klinik, dan apotik. Malaria dan TBC adalah penyakit yang paling umum di negara Vanuatu. Istilah ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Istilah Papua Merdeka atau bisa kita cermati sebagai rasa kesadaran diri nasionalisme bangsa Papua untuk berdiri sendiri sebagai bangsa yang merdeka, terlepas dari kolonialisme Indonesia. Rasa nasionalisme Papua sudah ada jauh sebelum dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ishak Samuel Kidney adalah seorang sending atau misionaris yang berasal dari Belanda. Sebelumnya, sudah ada banyak misionaris yang datang ke Papua.
Di antaranya yang cukup terkenal yaitu Carl William Otto dan Johann Gottlob Gessler yang lebih kita kenal di Papua sini dengan nama Otto dan Gessler. Isaac Samuel Kisne menjadi salah satu pijakan perkembangan nasionalisme bangsa Papua. Hal itu diungkapkan Bernarda Materai dan Ode Jamal dalam proceeding seminar LPPM Universitas Cendrawasih yang bertajuk Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia di Antara Orang Papua. Isaac Samuel Kisne menginjakan kaki di Pulau Mansinam, Manokwari, Papua Barat pada Juni 1923. Dia menjadi kepala sekolah di kursus Volksschule Onderwijzer atau CVO. Sekitar 22 tahun setelahnya, terjadi perdebatan dalam sidang Badan Pekerja Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 10 dan 11 Juli 1945. Bangsa Indonesia yang datang itu dengan sekejap saja menipu dan menguasai tanah serta bangsa Papua yang selama puluhan tahun kami persiapkan mereka untuk masa depan bangsanya sendiri. Kalimat tersebut diungkapkan Isaac Samuel Kisne pada istrinya, Johanna Regina Uitenbogart pada tahun 1970, usai ia tahu betapa manipulatifnya penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Padahal sebagaimana Indonesia, bangsa Papua juga negara yang diakui kemerdekaannya oleh Belanda pada 1 Desember 1961. Dalam hal ini, bangsa Papua bukanlah dua provinsi yang ada sekarang, yaitu wilayah yang meliputi Papua Barat dan Papua saat ini. Isaac Samuel Kisne duduk di samping tumpukan batu di kaki bukit Aitumieri, Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat. Dia berkumpul dengan murid-muridnya. Saat itu ia memancangkan janji agar bangsa Papua merdeka dan memimpin masa depannya sendiri. Pada tanggal 26 Oktober 1925, ia mengatakan, "Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat untuk memimpin bangsa ini, tetapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri." Isaac Samuel Kisne jauh-jauh hari telah menanamkan nasionalisme yang kuat. Murid-muridnya tergabung dalam berbagai upaya untuk kemerdekaan bangsa Papua. Ia menggabungkan kepercayaan lokal dan kekristenan yang dikemas dalam Injil, pendidikan, dan peradaban. Menurut Isaac Samuel Kisne, anak-anak Papua rajin bekerja dan mereka bisa bekerja untuk tanah dan bangsanya sendiri. Ada apa dengan Vanuatu, Papua Barat, dan Indonesia? Perkara Papua, Vanuatu, dan Indonesia mencuat saat sidang umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-75 tahun 2020 pada 26 September kemarin. Perkaranya, perwakilan dari Vanuatu mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Papua yang dilakukan oleh Indonesia. Perwakilan dari Vanuatu menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kemajuan berarti dalam kasus-kasus HAM di Papua. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah Indonesia menyetujui permintaan dari para pemimpin negara-negara Pasifik untuk mengizinkan Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua. Pernyataan ini dibalas diplomat dan perwakilan dari Indonesia, Silvani Austin Pasaribu. Ia meminta Vanuatu agar mengurus tanggung jawab negara mereka sendiri sebelum ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. We call on the government of Vanuatu to please fulfill your human rights responsibility to your people and to the world. Madam President, the accusation of human rights is typical. A tall tale that they sell and stage over the years in the hall. Let me tell them, you are no representation of the people of Papua. And stop fantasizing of being one. Papuans are Indonesians. All of us play an important role in the development of Indonesia, including on the island of Papua. Madam President, the principles of the UN Charter, which Vanuatu clearly does not seem to understand, stipulates the respect
for sovereignty and territorial integrity. Silvani pun mengatakan bahwa Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri. Lantas, hal tersebut pun menjadi perbincangan publik. Tidak hanya tentang peristiwa yang terjadi pada sidang umum PBB, tetapi juga bagaimana Vanuatu selalu memihak Papua. Alasan keberpihakan itu karena Vanuatu menilai Indonesia telah memperlakukan Papua secara tidak adil. Mereka menilai Indonesia telah melakukan banyak pelanggaran terhadap Papua, khususnya pelanggaran HAM. Selain juga didasarkan atas kesamaan budaya yang mereka miliki dengan masyarakat Papua. Bahkan, Perdana Menteri Vanuatu pertama, Walter Hetnelini, menyatakan bahwa kemerdekaan Vanuatu belumlah sempurna hingga seluruh bangsa dan wilayah Melanesia terbebas dari kolonialisme. Inilah asal muasal dan alasan Vanuatu mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat agar terlepas dari cengkraman Indonesia. Perjalanan Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat apabila diurut dari belakang, keberpihakan dan dukungan Vanuatu pada Papua dimulai pada tahun 1969 ketika digelarnya penentuan pendapat rakyat atau PPRA. PPRA adalah sebuah momentum saat masyarakat Papua Barat diminta untuk memilih antara bergabung dengan Indonesia atau tidak. Hasil dari PPRA menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Papua Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Namun, Vanuatu meyakini pihak Indonesia telah berlaku tidak adil dan memaksa Papua Barat untuk memilih pilihan tersebut. Negara dengan ibu kota Port Vila ini pun meminta International Court Justice atau ICC untuk memberi klarifikasi atas legalitas terkait serangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Khususnya PPRA, mereka meminta agar PPRA dilakukan ulang dan melibatkan pengawasan internasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejak saat itu, Vanuatu terus menyuarakan dukungan terhadap Papua Barat dan tidak berhenti untuk mengomentari ketidakadilan yang Indonesia lakukan pada negara yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini atau PNG. Tindakan nyata lain yang Vanuatu lakukan adalah pada saat KTT Pacific Islands Forum atau PIF tahun 2010. Pada saat itu, Vanuatu menjadi tuan rumah dan hal tersebut telah memberikan mereka kekuatan lebih dalam menyampaikan berbagai pernyataan dan pendapat, khususnya mengenai Papua Barat. Pada tahun yang sama, Parlemen Vanuatu mengadopsi rancangan undang-undang yang menegaskan pengakuan Vanuatu atas kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Hal tersebut menunjukkan seberapa gencar dan kuat niat Vanuatu dalam mendukung pembebasan Papua Barat dari genggaman Indonesia. Tudingan Vanuatu kepada Indonesia tahun 2016 pun menjadi awal mula bagi Vanuatu dalam mengomentari dan mengkritik Indonesia pada sidang umum PBB. Hal tersebut dimulai dari sidang umum ke-71 tahun 2016. Vanuatu dan beberapa negara Pasifik lainnya berpidato mengenai bagaimana Indonesia telah melanggar HAM masyarakat Papua. Hal tersebut mereka lakukan untuk mendesak Indonesia agar melepaskan provinsi paling timur wilayah Indonesia. Perwakilan delegasi Indonesia, Nara Masista Rahmatia, segera mengklarifikasi pernyataan tersebut. Ia mengatakan bahwa pernyataan Vanuatu dan negara-negara pendukung lainnya adalah sebatas motif politik agar dapat mengalihkan perhatian dari isu di negara mereka masing-masing. I repeat, it is a violation of sovereignty and territorial integrity of states. It is highly regrettable and dangerous for states to misuse the United Nations, including this August Assembly. These countries are using the General Assembly to advance their domestic agenda and for some countries to divert attention from political and social problems at home. In conclusion, Mr. President, we have a saying in our Asia-Pacific region: when one points the index finger to others, the thumb finger automatically point to one's own face. I thank you. Hal serupa pun terulang 1 tahun kemudian, yaitu pada sidang umum PBB ke-72 tahun 2017. Vanuatu bersikeras menunjukkan pelanggaran HAM Indonesia terhadap Papua dan masih dengan tujuan yang sama, yaitu agar Papua Barat mendapatkan kemerdekaan.
Perwakilan delegasi Indonesia yang pada saat itu ditempati oleh Aina Nuran, Sekretaris 3, Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB, menyangkal ada pelanggaran HAM seperti tudingan tersebut. Permasalahan tersebut pun masih berlanjut pada sidang umum PBB ke-73 tahun 2018. Lelah dituduh oleh Vanuatu, Indonesia menyerang balik dengan mengatakan bahwa Vanuatu telah menentang hubungan persahabatan antara kedua negara dan mendukung gerakan separatis melalui dukungannya atas kemerdekaan Papua Barat. Indonesia tidak akan membiarkan negara manapun merusak keutuhan wilayahnya. Seperti negara berdaulat lainnya, Indonesia akan dengan tegas mempertahankan keutuhan wilayahnya, ujar Yusuf Kala selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Vanuatu menunjukkan sifat pantang menyerah yang dimilikinya dengan terus membawa isu HAM sampai ke sidang umum PBB ke-74 tahun 2019. Kali ini, Vanuatu meminta PBB untuk mendatangi Papua dan mengecek bagaimana kondisinya. Lagi dan lagi, perwakilan delegasi Indonesia pada saat itu, Rayanul Sangaji, mengomentari bagaimana Vanuatu lebih mendukung upaya separatisme daripada menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat Papua. Konflik diplomatik itu terulang kembali pada tahun ini. Vanuatu konsisten terus menunjukkan dukungan kuatnya atas kemerdekaan Papua. Sebaliknya, Indonesia selalu menyatakan bahwa pernyataan Vanuatu hanyalah tuduhan semata. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok.